Halo, selamat datang. Setiap hari kan kita bergantung banget sama banyak aplikasi dan sistem. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar supaya semuanya itu tetap lancar? Nah, hari ini kita bakal bongkar siklus hidup yang jarang kelihatan dari software yang kita andalkan itu. Kita mulai dari pertanyaan ini ya. Ada sistem baru aja diluncurkan. Kelihatannya keren, fungsinya jalan. Berarti kerjaan udah beres dong. Ya, kedengarannya sih gitu. Tapi kita bakal lihat kenapa peluncuran itu sebenarnya bukan garis finish, malah justru garis start. Biar gampang, kita bakal pakai satu contoh kasus. Sebuah sistem manajemen inventaris yang super penting. Coba bayangin sistem yang ngelacak setiap barang di gudang raksasa. Nah, keandalannya itu bukan sesuatu yang bisa disetting sekali, terus ditinggalin. Justru, ini adalah tantangan yang nggak ada habisnya. Sebelum sistem ini bisa dipakai banyak orang, dia harus ngelewatin semacam medan perang dulu buat ngebuktiin ketangguhannya. Anggap aja kayak mobil baru yang harus diuji tabrak dulu sebelum dijual. Anda kan nggak mau ngendarin mobil yang belum teruji keamanannya kan? Nah, sama persis kayak software. Terus, gimana cara ngujinya? Para engineer biasanya nyiapin dua skenario ekstrim. Pertama, mereka banjiri sistemnya dengan data. Bayangin lonjakan order pas Harbolnas, buat tahu kapan servernya bakal nyerah. Kedua, mereka cek akurasinya. Kalau ada satu barang kejual, stok di gudang harus otomatis berkurang. Nggak boleh meleset sedikit pun. Satu aja kesalahan, bisa-bisa seluruh inventaris kacau balau. Ujian yang pertama tadi tuh namanya stress testing. Gampangnya gini, ini tuh cara buat nyari tahu batas maksimal kemampuan sebuah sistem. Mirip kayak nyari tahu persis berapa orang yang bisa masuk ke lift sebelum alarmnya bunyi dan pintunya nggak mau nutup. Nah, itulah yang dilakukan stress testing ke software. Terus, ada juga yang namanya regression testing. Ini krusial banget. Misalnya Anda benerin pipa bocor di bawah wastafel. Nah, regression testing itu ibarat ngecek lagi. Jangan-jangan pas benerin pipa itu, Anda nggak sengaja nyenggol sambungan ke mesin cuci piring jadi longgar. Intinya, tes ini mastiin perbaikan di satu tempat, nggak malah bikin masalah baru di tempat lain. Oke, jadi sistemnya udah lolos tes, udah dipakai nih sekarang. Nah, kita lanjut ke gimana cara ngerawat sistem ini buat jangka panjang. Ada dua filosofi utama di sini, dan keduanya beda banget. Ada dua jenis pemeliharaan. Yang pertama, preventif. Ini sifatnya proaktif. Anggap aja kayak ganti oli mobil rutin buat mencegah mesinnya jebol. Anda lakuin itu sebelum ada masalah. Nah, kebalikannya, ada pemeliharaan korektif. Ini sifatnya reaktif. Ini baru dilakuin pas katakanlah alternator mobil Anda udah keburu rusak di jalan dan Anda harus manggil montir. Keduanya sama-sama penting, tapi tujuannya beda jauh. Tapi, ya namanya juga teknologi. Sehebat apapun pengujian dan perawatannya, kadang masalah tuh bisa aja muncul. Performanya turun, sistem jadi lemot, dan orang-orang mulai panik. Terus gimana dong? Coba bayangin situasinya deh. Sistem inventaris yang krusial itu tiba-tiba lemot pas lagi jam-jam sibuk. Tiap detik itu berharga. Apa langkah pertamanya? Nah, ini bukan waktunya buat panik dan nebak-nebak. Tenang, ada prosesnya. Pertama, para engineer bakal nyelam ke log server, kayak detektif nyari petunjuk. Begitu akar masalahnya ketemu, mungkin ada kebocoran memori atau query database yang berat. Mereka bikin solusinya. Tapi, dan ini bagian pentingnya, solusinya nggak langsung dipasang. Diuji dulu di lingkungan latihan yang aman, baru setelah yakin diterapin ke sistem utama. Ini semua science, bukan tebak-tebakan. Selain perbaikan langsung, harus ada jaring pengaman, namanya rencana pemulihan bencana. Anggap aja ini kayak punya jasa derek sama ban serep buat mobil. Jadi, ada backup data otomatis yang rutin, dan ada server cadangan yang siap siaga ngambil alih kalau server utama tiba-tiba mati. Operasional harus tetap jalan, apapun yang terjadi. Oke, kita udah ngomongin soal tes, maintenance, perbaikan krisis, semua yang teknis-teknis. Tapi, semua kerja keras ini buat siapa sih sebenarnya? Pada akhirnya semua kembali ke potongan puzzle yang paling penting. Manusia yang memakai sistem itu setiap hari. Ini dia intinya. Sebuah sistem, secanggih apapun kodenya, bisa dibilang gagal kalau nggak benar-benar ngebantu orang yang makainya. Kesuksesan sejati sebuah sistem itu diukur dari seberapa besar dampaknya buat bikin kerjaan penggunanya jadi lebih gampang dan efisien. Jadi, gimana caranya kita mendengarkan mereka? Ada metodenya. Bisa lewat kuesioner buat dapat feedback yang spesifik. Atau, yang lebih seru, ngadain sesi user acceptance testing secara rutin.
Disinilah para developer bisa lihat langsung gimana staf di lapangan beneran berinteraksi sama sistemnya dan sering banget nemuin masalah-masalah yang gak pernah kepikiran sebelumnya. Dan inilah kuncinya, feedback dari pengguna itu bukan cuma buat nambal-nambal bug kecil loh, justru inilah yang jadi cetak biru, jadi peta jalan buat pengembangan sistem ke depannya. Masukan dari mereka memastikan sistemnya terus relevan dan beneran berguna. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang lebih besar. Setelah lihat semua pekerjaan yang tak terlihat ini, dari stress testing sampai dengerin masukan pengguna, apa sih yang bikin sebuah software itu benar-benar hebat? Apakah karena kodenya yang sempurna, tanpa celah? Atau justru karena kemampuannya untuk terus-menerus mendengarkan, beradaptasi, dan berevolusi sesuai kebutuhan orang-orang yang dilayaninya?